Dari kacamata hukum tata negara, waktunya juga sama 20 menit. Kepada beliau disilakan. Terima kasih moderator, para narasumber yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan 2, rekan-rekan media, dan para mahasiswa yang berbahagia. Tentu tadi dari 3 narasumber sudah menyampaikan perspektifnya masing-masing, dan saya pikir para mahasiswa juga punya perspektif masing-masing, karena saat ini dengan gadget kita, dengan smartphone kita bisa mengakses berbagai pandangan hukum, baik hukum pidana, hukum tata negara, maupun pegiat anti korupsi atau anti korupsi seperti Mas Tama, kemudian Mas Dimsil Ali, panggilan kerennya Mas Boy. Kalau dulu ada film Karatan Si Boy, kira-kira ini adalah replikannya Si Boy lah dulu. Jadi tentu akan ada banyak beragam. Tadi Pak Dekan dengan sangat cerdas dan mengatakan, ya beragam di level akademik, di level media, di level pengamat boleh-boleh saja. Tapi untuk KPK harusnya tidak terjebak pada level perdebatan ini. Karena tadi ini yang kemudian membuat kita memilih judul putusan pra peradilan Senturi, bagaimana KPK harusnya bersikap. Jadi justru yang kita nanti adalah sikap KPK, bukan dari pandangan-pandangan para pengamat, para ahli, atau adik-adik mahasiswa juga punya hak untuk menulis di blognya, atau karena sekarang semua punya ruang untuk menulis di media sosialnya. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah, karena yang sebenarnya menyelesaikan masalah adalah justru saat ini adalah kita menanti bagaimana KPK kemudian merespon secara resmi atas putusan pra peradilan Senturi ini, yang sampai hari ini menurut saya sikap resmi itu belum nampak secara bulat, karena mulai dari juru bicara KPK, wakil ketua KPK Basaria Panjaitan, sampai wakil ketua KPK Saud Situmorang masih punya beragam pandangan yang harusnya tidak boleh kemudian publik berpikir ini yang benar yang mana ya. Karena kalau saya catat saja 3 sikap dari yang keluar dari KPK yang ini sebenarnya juga tidak boleh dalam satu institusi yang resmi seperti ini ada perbedaan pandangan. Karena kalau berbeda pandangan seperti saya dengan Pak Nurul Gufron boleh-boleh saja berbeda, tapi ini kan satu institusi seperti KPK harusnya tidak demikian. Misalkan juru bicara KPK mengatakan, ini saya kutip langsung, amat putusan tersebut relatif baru dalam jumlah putusan pra peradilan yang ada. Prinsip dasarnya KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang dapat bukti yang cukup. Ini kan kemudian dari sini kita tidak bisa melihat ini KPK menerima atau tidak putusan pra peradilan ini, karena mengatakan bahwa satu, ada sedikit kritik terhadap putusan pra peradilan ini, yaitu ini relatif baru katanya. Walaupun kalau dibaca putusan jadi jangan kita mudah menghakimi hakim kalau nggak baca putusannya secara lengkap. Putusan peradilan hakim Effendi Mukhtar ini ada salah namanya Effendi Mukhtar, itu jelas di permohonan pemohon menunjukkan bahwa di pra peradilan tingkat daerah, saya ambil contoh di dalam putusan di Boyolali, itu sudah pernah ada juga putusan hakim yang ini memerintahkan untuk dilakukan segera penetapan tersangka. Jadi mungkin untuk level di pra peradilan terhadap KPK ya, tapi kalau untuk di beberapa pengadilan negeri, pra peradilan pengadilan negeri ini sudah pernah terjadi. Itu ada di dalam putusan di Effendi Mukhtar ini. Jadi kalau membaca lengkap sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga. Nah, kemudian dikatakan sepanjang mendapat bukti yang cukup. Nah, padahal kan jelas bahwa di putusan peradilan sebenarnya sudah terdapat bukti yang cukup dari pernyataan-pernyataan adanya putusan Budi Mulya yang ikrar. Jadi sebenarnya pernyataan juru bicara KPK ini mengkritik pra peradilan, tapi juga tidak mengatakan KPK ini menerima atau menolak sih sebenarnya kan gitu. Normatif saja. Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan nanti kita pelajari dulu. Oke, pelajari itu kan cukup. Kalau saya sih baca dari malam, 1 malam sih sudah selesai, kira-kira gitu. Kalau pelajari putusan sampai 1-2 bulan sampai 1 tahun, ya itu
mempelajari itu namanya mendeling putusan, kira-kira gitu. Nanti kita pelajari dulu, ini baru 2 hari, kita bahas dulu, kita panggil ahli dulu, ini yang repot. Kalau ahlinya nanti Pak Nur Butrot, satunya Bu Yenti Ganarsi, bisa berdebat ini. Karena Bu Yenti Ganarsi mengatakan bahwa tidak boleh peradilan melampaui kewenangan dan lain sebagainya. Jadi KPK tidak wajib terikat, KPK boleh tetapkan kalau ada sepanjang 2 alat bukti yang cukup. Kita sebagai tadi Pak Eka nanya, ketika saya bicara apa, saya justru bicara orang-orang pidana hari ini posisinya di media ini tidak ada satu suara juga. Kalau kemudian KPK memanggil Pak Nur Butrot dengan Bu Yenti, ini aneh kita ikuti. Belum lagi yang satu diambil yang mana. Jadi malah memperpanjang, kita panggil ahli dulu untuk mempelajari putusan peradilannya. Ada urutan pengumpulan bahan keterangan, dilakukan penyelidikan dulu. Kalau sudah ada 2 alat bukti baru dinaikkan tersangka, gitu ya. Yang ketiga, wakil ketua Saud Situmorang. Wakil ketua yang ini yang sempat dimohon oleh pemohon. Jadi kan putusan peradilan itu konstruksinya dikabulkan sebagian. Karena permohonan satunya itu, Pak Iwan, itu menyebut ingin menghadirkan, pemohon meminta untuk hakim peradilan menghadirkan Saud Situmorang karena ketika fit and proper test atau nggak salah ketika awal terpilih menjadi pimpinan KPK itu mengatakan urusan Senturi sudah nggak usah kita lanjutkan lagi, habis energi kita kalau kita bahas yang putusan yang sudah kasus-kasus yang sudah masa lampau. Pertanyaan saya, ini belajar hukum pidana masa ada luar sana nggak sih, kira-kira gitu. Kok mengatakan habis energi kita kalau kita bahas yang lalu-lalu. Jadi salah satu alasan pemohon peradilan ini itu jelas. Mereka menyaksikan KPK melanjutkan perkara ini, bahkan mengatakan ini KPK kecenderungannya menghentikan. Kenapa? Karena salah satu pimpinan KPK ketika fit and proper atau diungkapkan itu dikutip medianya, pernyataannya mengatakan sudah kita tidak usah melanjutkan kasus Senturi ini. Karena itu minta agar pimpinan tersebut yang saat menjadi pimpinan itu dihadirkan ke peradilan. Tapi sampai saat ini, bukan sampai saat ini, putusan hakim peradilan tidak mengabulkan itu, sehingga putusannya dikabulkan sebagian karena ada permohonannya yang untuk menghadirkan itu tidak dipenuhi. Jadi pernyataannya gini, diminta atau tidak diminta sebenarnya KPK tetap bergerak. Oke, saya sebagai bukan orang pidana ya, saya perspektif ketatanegaraan kemudian bertanya, lah kalau kemudian masih mengatakan kita akan menetapkan tersangka sepanjang alat buktinya cukup dan kita masih akan melakukan penyelidikan, kita masih akan mengumpulkan lagi, tapi diminta atau tidak KPK akan terus bergerak mengusut kasus ini. Pertanyaan saya, saat jaksa penuntut umum KPK ini mendakwa Budi Mulya dengan pasal penyertaan yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP, nanti dasarnya apa? Dasarnya apa ketika mendakwa seseorang itu dengan pasal penyertaan? Kan kemudian tidak boleh kemudian kita mendakwa seseorang kemudian pasalnya itu asal-asalan, kan gitu. Tentu seseorang didakwa dengan pasal tertentu itu dia sudah cukup alat bukti, oh ini pelakunya tunggal, oh ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi berarti pada waktu mendakwa itu tidak cukup bukti dong untuk pasal penyertaan, tapi hanya cukup bukti hanya pelaku tunggal Budi Mulya. Kan tidak, karena akhirnya putusan kasasi pun mengatakan pasal penyertaan itu terbukti. Nah kemudian KPK justru menanggapi putusan ini dengan mengatakan kami akan mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan ahli, melakukan keterangan penyelidikan, dan kami baru menetapkan kalau 2 alat bukti cukup. Hakim udah ya, artinya ini kan udah logika kita diajak berpikir bahwa tidak serta-merta putusan kasasi yang ingkrah yang menyebut ini penyertaan itu udah pasti penyertaan. Akhirnya kemudian kita lah yang mendakwa penyertaan itu KPK. Kalau sekarang Anda tidak yakin malah dengan ini. Jadi ini logika ini yang sebenarnya bagi saya, ayolah KPK untuk terbuka kepada publik bahwa Anda menyatakan sikap aja putusan peradilan ini kami terima, oke, kami tetapkan tersangka, tapi kami tidak bisa tetapkan dalam jangka waktu 1-2 bulan karena memang kami akan segera, karena memang di KUHP pun tidak diatur seorang penetapan tersangka itu harus ada jangka waktu berapa bulan, tapi itikat itu harus
nampak ditunjukkan, karena putusan peradilan sendiri tidak menyebutkan dalam jangka waktu berapa lama, tapi kan sikap bahwa ya kami akan lanjuti putusan ini, sabar, kami akan menetapkan tersangka. Karena menurut saya akhir-akhir ini pimpinan KPK juga agak genit. Agak genitnya kenapa? Calon kepala daerah 90% calon kepala daerah itu akan ditetapkan tersangka, meskipun bukan dalam arti 90 dari 171, tapi mengatakan bahwa dalam beberapa waktu beberapa calon kepala daerah akan ditetapkan menjadi tersangka. Itu saja 90% berani mengatakan kami akan menetapkan tersangka. Kenapa yang ini jelas-jelas sudah inkrah, kemudian hakim pra-peradilan mengatakan hanya menetapkan, tidak juga dilakukan pernyataan sabar publik dalam waktu tidak berapa lama, dalam waktu yang cepat kami akan menetapkan nama-nama yang disebut dalam dakwaan ini menjadi tersangka. Saya tidak ada urusan dengan tadi misalkan figur Pak Budiono, figur Pak Mulyaman, ada kata Dekan tadi, kata Pak Gufron, kita tidak berbicara itu. Kita hanya bicara pada apa yang disebut dalam putusan pengadilan. Kan gitu. Nah, ini yang kemudian seakan-akan kemudian kita dibangun persepsi bahwa karena di publik pun terbelah. Kata Pak Iwan tadi ada minimal tiga pandangan dalam putusan peradilan ini. Jadi sebenarnya kemudian seakan-akan KPK harus juga ikut memilih dari tiga itu, atau dalam arti publik pun masih berdebat soal putusan peradilan ini. Jadi kami juga nggak salah juga andai kata kami tidak segera menetapkan seseorang menjadi tersangka atau beberapa orang. Kan ada tiga kalau kita pahami tadi. Tiga ini pun tadi juga kata Mas Tama, karena ada yang berpikiran aliran legalistik, ada yang berpikiran sudah oke lah kita pakai hakim punya Rex finding di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Pertama tadi adalah mengatakan bahwa putusan peradilan tidak lazim dan cacat formil. Nah, kalau barangnya sudah cacat, ngapain harus diikuti? Ini juga ada yang berpikiran demikian. Jadi putusan ini kemudian dinampilkan karena mengalami cacat formil, maka tidak bisa kemudian putusan ini dapat dilaksanakan. Padahal pernyataan kita, siapa yang berhak mengatakan putusan peradilan ini cacat atau tidak? Kan hakim, kalau kita perkara pertama, ya hakim banding. Kalau banding ya kasasi. Persoalannya kan peradilan ini tidak ada dengan adanya Perma tahun 2016, tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh, bahkan peninjauan kembali pun sudah tidak bisa dilakukan. Maka kan yang boleh menyatakan cacat atau tidak itu kan ya harusnya kalau memang dia mengenal pranata banding asasi hakim yang lebih tinggi. Ini tidak boleh dan kita mengatakan bahwa putusan pengadilan ini adalah cacat formil. Yang kedua, putusan ini betul berkekuatan hukum tetap.